Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatunisa di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dalam episode My Diary. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program-program yang terbaik dari SM Universe dan MNC Universe. Maksudnya, mungkin sinetron Indonesia itu sudah semakin berkembang dan naik kelas sejak tahun 90-an hingga sekarang ini. Kita mulai aja dari tahun 90-an. Di tahun 90-an, rumah produksi yang paling tenar dalam menayangkan sinetron adalah Karnos Film, Star Vision, dan juga Multivision Plus. Sinetron-sinetron yang terpopuler di bagian dari MNC Universe adalah sebut saja Lenong Bocah, ada Si Dua Anak Sekolahan, terus dari Multivision Plus ada disebut juga Jinanju dan Tuh dan Mbak Yul. Mungkin kita sudah tahu dan juga mungkin inilah program-program yang populer itu seperti Kuis Taktik Boom, terus ada Oking Kring Olala, salah. Tralala Trilili itu program musik anak yang paling populer di tahun 90-an, terutama lagu anak Indonesia sebelum zamannya dahsyat seperti itu. Kemudian untuk sedangkan SM Universe ada Tersayang, ada Si Caca, terus ada Buku Harian, ada Jangan Mila dan lain sebagainya, termasuk Spontan ya. Kemudian beralih ke tahun 2000-an saat Multivision Plus masih merajai sinetron ya. Rumah produksi lain yang juga berkembang sebenarnya kelas itu adalah Prima Entertainment ya. Saya kan sinetron yang populer dari zaman MNC Universe dan SM Universe adalah Pernikahan Dini, ada Kecil-Kecil Jadi Manten, terus ada Bidadari, Inikah Rasanya, Kawin Gantung, terus ada Di Sini Ada Setan, itu kan ada dua sebagainya, termasuk Kuasa Ilahi, Surat Takdir, dan juga Misteri Ilahi. Ini merupakan sinetron berregi yang bertemakan horor kolosal, walaupun pada umumnya tuh horor tuh cukup waras pada itu, tapi sejak ada KPI dan MUI yang net program tersebut ada dicek oleh KPI di tahun-tahun yang akan sekarang. Kemudian di pertengahan tahun 2000-an itu ketika Entertainment dan Sinema merajai sinetron yang paling populer dari yang menggabungkan para pemain SM Universe populer adalah sebut saja ada Candy, ada Namaku Mentari, Cinderella, Mimpi Manis, Maling Kundang, terus ada Cita Fitri. Sinetronnya kemudian ada dari Sinemat, Sain Candy, ada juga Cita Anugrah, terus ada Nikita. Mungkin banyak lihat sebagian orang bahwa kita tahu bahwa program musik ya tahun pertengahan itu seperti Dasin Inbox kini sudah semakin berkembang, walaupun sekarang ini sudah masih tetap ada, tapi Inbox sudah jangan lagi karena alasan SM Universe itu masih tidak bisa menguatkan lagi ya. Selain itu di tahun 2010-an sinetron ketika Screenplay Production dan Rapi Film serta Amar Sugar Production masih merajai sinetron, Sinemat masih tetap kuat menaikkan beberapa sinetron. Sebut saja sinetron di awal tahun 2010-an ini ada Kupina Kolongan Bismillah, Artis Sahabat, kemudian Cita Kamila, Cita Visi Senam, ada Istiqomah ya, Artis Sahabat, terus ada Novin Paris, Putih Abu, itu kan sebagian dari sebuah sinetron ya. Sedangkan Entertainment itu kan Entertainment sudah main MNC TV, sebut saja yang ada itu ada Fatia juga di Anakku, terus ada Sepatu Super. Mungkin sebagian besar sinetron Entertainment tuh sebagian besar banyak kali didirikan kembali di waktu yang sekarang, walaupun zaman sekarang tuh tidak ada Outrolog Entertainment karena sudah dianggap fokus ke web series seperti yang gue bilang tadi. Kemudian sedangkan program-program sinetron di tahun 2014, mungkin dicatat tahun 2014 tuh program MNC Universe itu semakin berkembang ya. Sudah bertemakan kebanyakan secara fantasi yang terkadang tuh walaupun sempat dilarang oleh KPI karena berpadangan berbahaya, seperti 7 Manusia Harimau, Gantang Untuk Serigala. Itu kan gara-gara dulu itu kan semua sinetron yang bertemakan Battle of Animals, sehingga sinetron-sinetronnya itu sempat merebutkan rating ya. Terus kemudian sebelumnya itu ada sinetron remake dari Bidadari yang dari Multivision Plus, kemudian dari SMA sehingga melahirkan banyak bintangnya seperti Putri Bidadari dan Tangan-Tangan Mungil. Ini merupakan sinetron debutnya Akila Kalista. Kalau sekarang ini Akila Kalista itu bisa dibilang masih anak Sinemat dari sejak kecil sampai sekarang, yang mungkin seangkatan juga dengan Cut Siva, ada Sempat dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga di tahun bersama itu juga Cinta Yang Sama, ada Emak Ija Paling ke Mekah, terus ada Diam-Diam Suka, Muk dan Putih Babu. Ini merupakan screen reproduction, itu sinetron yang bertemakan remaja musikal yang
cukup populer sehingga melahirkan terutama lagu Kita Tuh di Sini jadi semakin populer dengan uh, gaya dumangnya ini, jadi pernah tren di tahun 2014 ya untuk semua kalangan masyarakat ya. Kemudian di tahun 2000 program-programnya luar negeri juga ya, saya nggak akan diberi program ini karena memang bicarakan lokal ya. Kemudian di tahun 2016 menjadi era terakhir di mana Sinemart tuh bekerja sama dengan SCTI. Kemudian sinetron yang sebesar ini sinetron berkembang dari evolusi terakhir ada seorang istri. Kalau Catatan Hati Seorang Istri dari Sinemart ini merupakan belum pernah dibuatkan spin off-nya, yaitu Bukan Hati Seorang Istri. Itu kan ada sebenarnya itu ada spin off dari Catatan Hati Seorang Istri yang diperankan oleh Dewi Sandra dan almarhum Arsaf Sinclair. Mungkin dan kemudian itu pada saat itu juga Anugerah Cinta juga melahirkan banyak pasangan chemistry seperti Ginobel dan Iris Bella, walaupun masing-masing udah berpisah. Karena Iris Bella ini meskipun bukan lagi dicatat sebagai masih megang SM Universe, tapi bukan berarti nggak Sinemart lagi ya. Sebut saja program seperti Rasa Cinta, Mermaid in Love, terus ada Anugerah Cinta, ada Sakinah Bersamamu. Itu merupakan sinetron evolusi terakhir dari tapi sebenarnya MS Universe. Jadi soal SM Universe ini juga melahirkan program pencarian bakat baru tentang dangdut, sehingga program penyanyi-penyanyi dangdutnya juga terlibat dari bagian SM Universe ya, yang bersaing ketat dengan artis-artis dari pencarian bakat talent series MS Universe. Kemudian di tahun 2017 ya, saat Sinemart sudah kembali lagi ke menjadi bagian dari SM Universe, MS Effectus juga mulai semakin bersaing ketat ya, dengan beberapa program. Sebut saja sinetronnya yang paling populer di tahun awal era pra-milenial adalah Dunia Terbaik Raja Jalanan. Karena kedua sinetron ini bisa dikatakan sebagai sinetron yang berhasil meraih penghargaan, tapi Raja Jalanan tidak berlangsung lama karena ketika COVID-19 menyerang terpaksa harus menamatkan sinetronnya secara dalam waktu singkat karena tanpa alasan, karena ingin akibat pandemi menjadi seperti itu. Namun biar bagaimanapun juga program-program yang saat ini yang paling populer adalah sebut saja Cinta Suci, ada Cinta yang Hilang, ada Ikatan Cinta, Samudra Cinta. Nah, pada saat ini juga, ini kita tahu bahwa program-program yang musik tahun itu sudah melahirkan ada chemistry yang bisa bersaing ketat untuk merebutkan rating ya, memperebutkan rating tertinggi dan bisa dikatakan sebagai bintang yang selalu harus tampil di acara awarding ataupun konser Hari Televisi Nasional. Dan itu tuh video kali ini semoga bisa bermanfaat. Jadi ada pesan, jangan sekali-sekali kalian membandingkan kasta-kasta dari SM atau SMNC Universe secara berkebalikan, supaya para netizen bisa tahu semua. Dan jangan biasa komen, like, dan subscribe channel gue ini mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.